Nah, sekarang olahraga nih. Nah, kalau tadi sumbangan pendidikan, kalau misalnya perusahaan nyumbang fasilitas olahraga ke sekolahan, itu maksudnya tadi yang nomor 3. Nah, yang nomor 4 ini adalah kepada sumbangan olahraga kepada suatu organisasi atau gabungan organisasi, cabang atau jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga. Nah, contohnya misalnya, siapa yang bisa nyebutin contohnya? Ini cowok-cowok nih biasanya, lembaga pembinaan olahraga. KONI, Bu. KONI, ya, PBSI, ya boleh. PBSI, PBVSI. Ya, gitu. Jadi, lembaga-lembaga tadi, kalau misalnya ada perusahaan yang nyumbang ke sana, maka sumbangan itu boleh dibiayakan, intinya gitu ya, teman-teman. Nah, olahraga prestasi ini maksudnya adalah olahraga membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Ya, lanjut, Mas. Nah, yang terakhir, biaya pembangunan infrastruktur sosial adalah biaya yang dikeluarkan untuk ya membangun sarana prasarana pembangunan gitu intinya ya, teman-teman, infrastruktur. Nah, jadi yang dimaksud sarana dan prasarana antara lain ini artinya tidak terbatas ya. Jadi boleh yang lain ini juga rumah ibadah, sanggar seni budaya, poliklinik gitu. Intinya infrastruktur sosial. Apa aja bentuknya boleh. Nah, nilai biayanya itu ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Jadi, berapa yang dikeluarkan oleh si perusahaan dalam membangun infrastruktur tersebut. Jadi, berapa harga dia beli tanahnya, berapa uang yang dikeluarkan untuk beli bangunannya, bahan bangunannya, gitu teman-teman ya. Nah, syaratnya ini adalah untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Jadi nggak boleh misalnya kayak bangun taman gitu, misalnya taman anak-anak, tapi tamannya itu masuknya bayar gitu misalnya. Nah, itu kan berarti ada pungutannya gitu. Nah, itu berarti nggak termasuk tuh ya. Nah, ini harus bersifat nirlaba. Oke, lanjut. Nah, kelima jenis sumbangan tadi itu bisa dibebankan dengan syarat ada 5 ini. 1, WP harus punya penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Maksudnya, tahun kemarin itu WP nggak boleh rugi. Intinya gitu. Jadi ada neto fiskalnya, artinya ada labanya. Gitu teman-temannya. Jadi kalau misalnya perusahaan saya tahun kemarin rugi, terus tahun ini saya nyumbang, bikin poliklinik misalnya di kelurahan saya misalnya gitu ya. Nah, berapapun biaya yang saya keluarkan untuk bangun infrastruktur sosial tersebut, itu saya nggak boleh biayakan. Intinya gitu. Jadi poin yang pertama syarat, tahun lalu harus ada labanya. Nggak boleh rugi, intinya gitu. Nah, kemudian yang kedua, pemberian sumbangan itu tidak boleh membuat saya rugi. Ini juga ada syarat ya. Jadi, misalnya laba saya 50 juta, terus saya, misalnya tahun lalu saya ada laba 50 juta misalnya. Tahun ini saya juga ada laba, misalnya taruhlah 100 juta. Tapi terus saya bangunin infrastruktur sosial, saya bangun poliklinik di kelurahan saya. Harga membangun infrastrukturnya 200 juta, misalnya gitu ya. Nah, laba saya 100 juta. Saya bangun, saya ngasih sumbangan besarnya 200 juta. Nah, 200 juta ini kan artinya menyebabkan saya rugi dong ya. Benar ya? Jadi laba saya cuma 100 juta, tapi saya ngasih sumbangan 200 juta. Artinya sumbangan saya membuat saya menjadi rugi. Kalau sumbangan ini dibebankan gitu ya, kalau sumbangan besar, sumbangan yang 200 juta ini saya bebankan, otomatis laba saya jadi minus kan gitu ya. Saya jadi rugi, maka sumbangan ini juga tidak boleh saya bebankan, intinya gitu. Nah, yang ketiga didukung bukti yang sah, dan nomor 4, lembaga yang menerima sumbangan ini harus sudah punya NPWP, kecuali memang si badan ini dikecualikan dari subjek pajak. Gitu. Yang terakhir, tidak diberikan kepada yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi misalnya kayak
PT apa ya yang punya Jarum ya, yang punya inian bulu tangkis itu. Iya, Jarum Bu. Pak Jarum. Sampurna ya. Ya. Iya, Jarum punya ya, Jarum punya. Nah, kalau sumbangan si Jarum ngasih sumbangan ke yayasan atau lembaga olahraganya yang punya dia, maka itu tidak boleh jadi beban oleh PT Jarumnya, intinya gitu. Jadi kalau antara si perusahaan dengan yayasan itu misalnya ada hubungan istimewa, maka sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada yayasan yang ada hubungan istimewa tersebut itu tidak boleh dijadikan pengurang, intinya gitu ya. Nah, oke, teman-teman, syarat ini 1, 2, 3, 4 itu kata penghubungnya dan ya, teman-teman perhatikan ini saya tebelin di sini. Artinya keempat syarat ini itu kumulatif, harus empat-empatnya terpenuhi baru dia boleh menjadi pengurang, intinya gitu. Kalau tidak salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh jadi pengurang penghasilan bruto, tidak boleh dibebankan, intinya gitu sumbangannya. Lanjut Mas Rama. Nah, sumbangannya ini boleh dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. Nah, kalau misalnya dalam bentuk barang, maka penentuan kan ketika kita mau membebankan biaya itu kan kita harus tahu nilainya ya teman-teman ya. Kalau dalam bentuk uang kan gampang ya. Misalnya kayak perusahaan saya ngasih sumbangan buat bencana nasional. Sumbangannya dalam bentuk uang itu kan jelas di akun di dalam jurnal saya nyatanya itu jelas, misalnya kayak sumbangan kepada apa misalnya besarnya 100 juta. Nah, kalau uang kan enak ngitungnya. Tapi kalau misalnya saya nyumbangnya dalam bentuk selimut misalnya gitu, atau dalam bentuk misalnya apa, ngasih truk misalnya gitu ya, supaya truk ini nanti bisa ngangkut-ngangkut di daerah bencana tersebut. Nah, maka nilai sumbangan, kalau sumbangannya itu dalam bentuk barang, ditentukan berdasarkan yang satu nilai perolehan kalau si barangnya itu belum disusutkan. Misalnya kayak tadi saya nyumbangnya dalam bentuk selimut misalnya, kalau selimut mah ini ya bukan, sorry kalau selimut sekali pakai ya. Apa tadi misalnya saya beliin mobil truk tadi misalnya ya. Nah, jadi saya nyumbang bentuk sumbangan saya kepada bencana nasional tersebut bentuknya mobil truk gitu, supaya bisa ngangkut-ngangkut. Nah, mobilnya ini baru nih, artinya kalau baru kan belum disusutkan, maka harga pembebanan, harga yang boleh saya bebankan, itu adalah sebesar nilai perolehan. Kalau misalnya si truk ini saya udah punya selama lebih dari 1 tahun, misalnya saya udah punya truk ini dari 2 tahun yang lalu, maka biaya pembebanan saya adalah barang yang sudah disusutkan, artinya nilai bukunya. Itu ya teman-teman. Jadi saya kurangin dulu sama penyusutannya, kemudian boleh dibebankan sebesar nilai yang sudah disusutkan tersebut. Nah, yang ketiga, kalau barang yang disumbangkan itu barang produksi sendiri. Misalnya saya produksinya selimut gitu ya. Saya PTA produksi selimut. Kemudian saya nyumbanginnya dalam bentuk selimut gitu. Kan bentuknya barang tuh ya. Saya nyumbangin ke lembaga yang mengelola bencana nasional itu dalam bentuk selimut, maka si selimut itu saya bebankan sebesar harga pokok penjualannya, gitu ya, bukan sebesar harga jual ya. Jadi misalnya selimut itu satunya saya jual 200.000 misalnya itu, padahal sebenarnya biaya HPP-nya hanya 100.000 misalnya ya, maka saya hanya boleh membebankan selimut ini sebesar nilai HPP-nya saja, harga pokok penjualannya saja. Nah, next Mas. Nah, ini adalah kewajiban si pemberi sumbangan, wajib melampirkan bukti penerimaan sumbangan dan atau biaya pada SPT tahunan dengan menggunakan formulir penerima sumbangan. Ini maksudnya jadi kalau kita ngasih sumbangan itu kita harus laporkan di SPT tahunan, intinya gitu. Kemudian dicatat sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian kalau bagi Badan Penanggulangan Bencana atau lembaga atau pihak yang menerima sumbangan dalam rangka tadi yang bencana nasional itu,
maka si badan ini atau si lembaga ini dia harus menyampaikan laporan penerimaan atau penyaluran sumbangan kepada DJP. Jadi ini si penerimanya ya teman-teman. Jadi badan yang menerima sumbangan dari berbagai pihak itu mereka harus melaporkan kepada DJP. Kemudian lembaga penerima sumbangan yang selain bencana nasional, yaitu yang Litbang, yang fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, sama infrastruktur sosial, itu juga sama harus menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada DJP. Gitu ya. Jadi ini supaya DJP mendapatkan informasi dari kedua belah pihak. Jadi si pemberinya sama si penerimanya, dua-duanya lapor kepada DJP, kepada KPP tempat mereka terdaftar ya. Karena tadi ada klausul ya, kalau saya nggak salah di yang mana tadi ya. Jadi si penerima sumbangannya juga harus punya NPWP gitu ya teman-teman. Nah, oke. Selesai untuk yang sumbangan nih. Silakan. Kira-kira gimana? Bisa dipahami ya, intinya sumbangan itu ada 5 yang boleh dibebankan ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, sumbangan itu defaultnya tidak boleh ya teman-teman. Kenapa tidak boleh? Karena bagi si penerimanya bukan merupakan penghasilan. Gitu ya teman-teman. Jadi karena bagi si penerima merupakan bukan objek. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 yang kita sudah pelajari di sebelum UTS kemarin. Nah, tapi ada 5 jenis sumbangan yang boleh dibebankan. Ya, yang pertama tadi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, habis itu yang kedua penelitian pengembangan, terus fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, sama satu lagi infrastruktur sosial. Jadi 5 jenis sumbangan ini menyimpang dari ketentuan default gitu ya teman-teman. Jadi 5 sumbangan ini bagi si penerimanya tetap bukan merupakan penghasilan, tapi bagi si pemberi sumbangan juga boleh dibiayakan. Jadi negara memberikan keringanan gitu istilahnya ya, memberikan insentif untuk mendorong orang-orang, untuk mendorong perusahaan supaya memberikan sumbangan kepada yang 5 jenis ini ya, bencana nasional, pendidikan, olahraga, apalagi tadi, sama infrastruktur sosial. Jadi di satu sisi penerimanya bukan penghasilan bagi dia, artinya tidak kena pajak, dan bagi si pemberi sumbangan juga boleh dibebankan. Gitu.